dan keadaan saya juga berangsur membaik, terus kemudian saya sembuh dan bisa pulang ke rumah. Suami saya juga menjadi lebih baik keadaannya, alhamdulillah. Nah itulah kalau kata Pak Ustadz Nasrul, Pak Anas ya, kalau saya panggilnya panas Ustadz, ya. Pak Anas itu apa tadinya memelihara apa Pak Terumbu karang. karang. Nah itu, jadi luar biasa sekali ternyata sedekah itu luar biasa khasiatnya. Ini bukan mau memamerkan sedekah ya, tapi ini kesaksian bahwa dengan Allah itu tidak pernah nyulayani janji, selalu menepati janji. Kalau Allah berjanji bahwa sedekah itu akan memanjangkan umur, menjauhkan dari bala, itulah yang terjadi kenyataannya. Seperti itu. Jadi kita sudah tidak bekerja, ya kan Pak, dua-duanya praktekkan tutup. Saya sudah berpikir sampai di rumah wah ini praktek tutup sampai lebih berhari-hari, sampai hampir 1 bulan. Nanti pasiennya jangan-jangan mengira kita meninggal, ya kan? Soalnya kan di rumah tidak menerima tamu sedang kena COVID, kan harus ditulisin itu. Biar orang-orang nggak pada bertamu, ya kan? Waduh, ini gimana nanti ya? Bismillah deh, pasrah aja sama Allah. Sampai suami saya di opnam itu di ICU selama 1 bulan. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa lebih baik. Sampai adik saya bingung, siapa lagi Kak, ini anak yatim udah habis, janda sekarang, panggilin janda, kasih sedekah semua. Wah, terus tiap hari itu Pak Novo nggak berhenti. Sampai, sampai suami saya sembuh dari sakitnya, alhamdulillah. Nah, setelah sembuh, pulanglah ke rumah, ya kan? Sampai di rumah ya bismillah, masih belum bisa berdiri. Jadi mau berdiri tuh kayak lumpuh melemprak. Masih belajar, masih belum bisa pup untuk jongkok sekarang nggak bisa semua. Jadi luar biasa perawatannya harus ekstra. Belajar kembali kayak bayi belajar jalan. Itu setelah selesai begitu sampai di rumah, ya kita menata kembali kehidupan. Kita harus isolasi, tetap nggak bisa buka praktek. Selama 14 hari recovery, 14 hari lagi isolasi, jadi nonstop insya Allah plus minus 2 bulan praktek kan nggak dibuka. Bisa kebayang ya Pak Novel bagaimana banyak. Suami saya udah sempat telepon nih kalau ada apa-apa mobilnya dijual aja, siap aku lagi. Siap gitu. Ternyata alhamdulillah nggak usah pakai menjual mobil. Ada orang yang mentransfer uang ke suami. Ya. Untuk mulai pembangunan pesantrennya ini ya berarti ya setelah berdua di rumah. Iya benar, tahap kedua. Jadi mentransfer uang katanya, ini alhamdulillah aku dapat transferan uang, katanya dulu pernah kerjasama apa atau mengerjakan tambah atau apa dan bagian dari suami saya belum diberikan. Nah sekarang ditransfer, diberikan bagian suami sekaligus dia ikut infak untuk pondok pesantrennya ini, pembangunan pondok pesantren. Alhamdulillah, akhirnya setelah kita berdua di rumah, keadaan sudah membaik, dilanjutkanlah kembali proyek pembangunan pondok pesantren Tahfiz Quran ini. Terus kemudian ya, ada lagi orang yang datang lagi, setoran hasil apa kalau nggak salah itu. Tapi dia datang sambil membawa perkataan gini, Bu, Pak, kalau boleh saya minta pinjaman karena saya juga kehabisan uang untuk berobat karena waktu itu kan banyak yang kena penyakit tuh waktu pandemi gitu, pandemi COVID pertama. Ya sudah Pak, ini nggak usah disetorkan, ini buat bantu Bapak saja karena Bapak nanti kasihan kan kalau nggak dibantu kan. Ya udah akhirnya setoran dia saya balikin lagi ke dia pengen usaha angon wedus katanya gitu. Ya udah nanti gitu. Ya udah alhamdulillah. Nah, akhirnya bisa kembali berlanjut pembangunan pesantrennya itu Pak Novel dan teman-teman. Jadi ada ujiannya juga ada pelipur layanannya dari Allah, yang penting terus istiqomah begitu. Tapi akhirnya Bunda tetap proses pembangunannya bisa berjalan ya. Kemudian sampai berapa luas itu? 500 meter persegi ya yang terbangun. Betul. Ya, yang terbangun 500 meter persegi. Nah, itu setelah kita kena COVID, suami saya nasihatin saya, nih kamu kan punya tabungan, hasil kerjamu, daripada taruh di tabungan,
gimana kalau kamu sekalian ikutan beli tanah di sebelah pesantren situ biar bisa ikut wakaf, kata suami saya gitu. Nah kebetulan ada yang nawarin, Bu dokter ini mau nggak ini ditawarin harganya segini. Ya sudah coba saya lihat dulu tabungan saya berapa. Nah itu saya nabung itu ya, saya nabung itu nabung emas di Pegadaian. Terus nabung yang di Semarang itu belalahnya pas dikumpulkan itu bisa mencapai jumlah nilai eh, harga jual tanah itu. Cuma ditambahin sedikit sama suami. Jadi luar biasa sekali. Nah, akhirnya belum pembangunan pondok belum selesai sudah beranak, sudah bisa beli tanah lagi di sampingnya. Tahun 2021. Jadi tahun 2020 mulai beli dan membangun, Agustus sakit, tapi bulan Mei tahun 2021 bisa beli lagi, Masya Allah. Dan itu rasanya tuh nggak berat gitu loh, rasanya tuh ringan di hati gitu, walaupun kita ya udah Bismillah. Nah yang ajaib lagi, itu di situ tanah sawah situ kalau disewa itu harganya murah, hanya 1 juta saja. Nah, kan saya bingung terus ini gimana setelah dibeli kalau kita bangun belum ada rezeki kan saat ini karena masih fokus menyelesaikan bangunan yang ini. Terus ada orang datang, kalau begitu bagaimana kalau saya nimbang tenaga, nanti ibu bayar tenaga saya untuk garap sawahnya. Alhamdulillah kata Pak petaninya, oh ya Pak, monggo, alhamdulillah silahkan. Mau ditanemin apa? Tanemin melon. Kira-kira berapa melon Pak untuk tanah seluas ini? Ini kalau hitungan petani sih 5.000 melon, Bu. Tapi keberkahan tanah ini ditanemin 5.000 masih sisa lagi hingga bisa ditanemin 6.500 melon. Luar biasa. Jadi seperti itu hikmahnya itu luar biasa sekali. Jadi rezekinya kayak dilimpahin oleh Allah. Nah, padahal kita juga setelah membangun ini tadi ya Pak Novel ya, kita kan bingung ini nanti terus gimana mau diwakafkan ke siapa gitu kan? Rencana mau kita wakafkan ke pondok teman saya yang kiai yang tadi itu. Tapi kiainya waktu kita mau wakaf-wakafan gitu dia malah dakwah ke luar negeri 4 bulan. Nah kita kan bingung nih, kita orang awam. Nah alhamdulillah ada yang bisa ngebantu teman-teman saya. Ya udah Bu, kita bikin yayasan sendiri aja karena kalau nggak dibikin sekarang, ini nanti telat, kita nggak bisa promosi, udah memasuki tahun ajaran baru. Akhirnya kita bikin yayasan. Nah saat bikin yayasan, terus malah ketua yayasannya bilang gini, Bu, daripada kita hanya pondok pesantren, gimana kalau kita bikin MTS sekalian, jadi komplit Bu, satu paket. Ya sudah, alhamdulillah. Akhirnya kita ke frontal ini, karena dengan fasilitas yang tadinya hanya pondok pesantren harus memenuhi fasilitas untuk jadi MTS. Nah, saat itu kita kehabisan nih dananya. Gimana nih untuk melanjutkan proyek ini? Kita akhirnya silaturahmi ke sebuah toko material. Nah, Masya Allahnya nggak kenal nggak apa, dia boleh dipinjemin tanpa batas. Saya bawa suami saya, ibu kenal sini, iya dulu saya pernah jadi pasiennya anak saya katanya gitu. Nah sekarang Pak Dr. Makmun sedang diamanahi Allah untuk bikin proyek pondok pesantren, mau ikut utang sama ibu tapi tidak bisa mencicil. Nanti membayarnya tergantung hasil panen. Boleh atau boleh Bu? Boleh katanya gitu. Jadi tiap hari itu ngambil barang tanpa pernah membayar. Sampai panen melon kemarin dapat duit 52 juta, langsung dibuat bayar 50 juta langsung hari itu juga. Nah, saat panen melonnya ada keajaiban lagi nih Pak Novel. Iya. Saat panen melon itu, anak saya kan menghafalkan Al-Quran, membawa teman-temannya untuk khataman Quran di pondok pesantren kita ini. Terus di situ juga ada guru-guru. Ada guru-guru kan di situ. Nah, guru-gurunya itu juga kita panggil guru MTS-nya ini yang udah kita rekrut. Nah, hasil panen yang sudah dibeli sama orang, dibawa orang itu kan ditimbangin, kita minta sebagian jangan dipanen gitu, satu baris gitu jangan dipanen. Itu kita bagiin, semua yang guru ngambil sendiri-sendiri, terus anak-anak ini semua manen sendiri-sendiri itu yang disisain itu. Kita kasihkan. Yang sisa juga tetap kita kasihkan orang lagi.
itu harinya hari Jumat tanggal 1 April kemarin Pak Novel. Iya. Nah setelah itu hari Sabtu tukang-tukang minta libur untuk menyambut hari Ramadan ya, untuk menyambut bulan Ramadan. Masya Allah, dapat ujian lagi dari Allah kita. Itu kalau dipikir tuh kan, kita kan sedekahnya udah Masya Allah ya. Hasil panen semua untuk bayar hutang untuk material pesantren, tanpa sisa sepeser pun. Terus kemudian ya, hasil panen buah yang tersisa kita bagikan hari itu juga ke semua santri, ke guru-guru, ke semua orang. Terus saya hari itu juga telepon pembantu saya di Semarang untuk beres-beres rumah, karena ini mau dibuka pesantrennya agar mebel-mebel yang ada di rumah dibawa ke pesantren aja untuk isi. Kan saya dulu buka kantor, Pak Novel tahu ya, di Semarang ada filing kabinet, ada apa-apa, pusungnya ada semua, jangan ada yang ditinggal, semua keperluan kantor. Sampai sewa 1 kol itu. Nah saat itu hari Ahad kita ke situ semuanya. Barang saya dari Semarang datang, tukang datang, saya datang ke proyek, ternyata proyeknya dibobol orang. Masya Allah. Jadi hadiah yang sangat indah setelah semua yang kita lakukan, sampai di proyek, tukang gemetar, Pak Dokter, proyeknya dibobol orang. Ininya dicuri, itunya dicuri, pintunya didongkel. Jadi, terus aku bilang, jangan bilang innalillah, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Beruntung sekali kita hari ini diambil hanya itu. Masya Allah. Kalau pas diambil sudah ada santrinya, pasti santrinya akan rusak. Diambil dalam keadaan kosong, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, ternyata ini memang benar-benar bungkus permen yang Allah berikan, Pak Novel. Iya, Masya Allah. Karena itu hari Ahad ya, hari Seninnya kita dapat telepon dari PLN, itu nggak ada listrik yang mengalir. Kita sudah mengusulkan mendapatkan aliran listrik 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saat beli tanahnya itu. Baru dikabulkan hari Seninnya itu. Ini ada berita dari PLN, permohonan installment listrik di daerah sini dikabulkan. Karena belum ada PAL di situ, belum masuk PAL. PAL-nya itu ada 7, Bu. Nah, kalau Ibu bersedia, Ibu harus bayar. Nah, padahal uangnya udah tadi semuanya kan? Uangnya sudah, Masya Allah, udah very limited, no budget anymore, nggak ada budget untuk itu. Masya Allah, akhirnya kita berdua nangis lagi nih malam. Ya Allah, wes nggak bisa nahan. Kata suami saya ngaji, semalaman ngaji. Suami tahajud, saya ngaji. Terus suami saya habis tahajud itu mau sahur, dia ingat nih, kalau kita telepon orang ini gimana? Telepon adikku ini, coba barangkali dia bisa ngebantu. Oh, jangan. Boleh telepon, ngasih tahu boleh, tapi jangan ngarep dia bantu. Jangan ngarep dia ngasih. Kita tetap strict sama Allah aja. Nggak boleh minta sama manusia. Udah nelpon nih, ragu-ragu, suamiku matiin lagi telepon. Kita lagi makan, ditelepon balik. Kak, tadi telepon ya? Iya, alhamdulillah. Kenapa, Kak? Enggak, ini loh, gini. Ini kita dapat kabar berita gembira ini. Listrik yang udah kita ajukan setahun yang lalu, sekarang di-approve, disetujuin. Tapi masalahnya saat disetujuin, saat senang-senangnya hati, malah budget untuk itu nggak ada. Makanya kita berbagi cerita nih, gimana ya baiknya solusinya. Oh gitu, iya. Padahal ini kan luar biasa banget kalau kita sampai nggak bayar, depending nggak tahu kapan akan diinstal lagi listriknya gitu. Oh ya udah kalau gitu, udah tutup, nggak ada permintaan. Kita nggak minta apa-apa loh ya, saya sambil nangis tuh cerita. Kita nggak minta sama manusia, kita tetap doa, tolong doain aja support kita dengan doa. Nggak sampai 5 menit dia telepon balik. Kak, aku rundingan kredit sama istri, insya Allah kita transfer rekeningnya nomor berapa. Masya Allah. Masya Allah. Jadi segitu mudahnya Allah kalau ngetuk hati seseorang untuk berbagi pada kebaikan. Ya sudah, akhirnya hari itu kita semua hektik, aku sama asistenku bikin surat, bikin apa gitu kan. Uangnya ditransfer, ternyata dia memberi lebih. Harusnya plus minus 14 juta, dia kasih 15 juta. Alhamdulillah. Alah turah. Nah, hari ini hari Senin ya. Selasa, hari ini hari apa, Mbak? Oh, Senin kemarin berarti hari Sabtu ya. Sabtu Ahad gitu kok.
Nah ini hari ini udah ternyata cepat sekali begitu kita bayar ya, langsung terus kemudian ditanemin, dipasang malam itu juga dibor semua. Sekarang udah dipasang listrik, sudah masuk ke desa kita. Alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah. Masya Allah. Bunda Erma, sebetulnya nih cerita masih panjang ya, tapi ternyata waktunya membatasi. Namun Iya. kan saya ingin ada interaksi dengan peserta semua. Saya ingin mungkin dua penanya untuk boleh bertanya tentang bagaimana apa yang dilakukan Bu Erma untuk ngatasin persoalan-persoalan itu dan sebagainya ya. Kita coba buka dua penanya, silahkan boleh langsung atau lewat chat ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya, Bunda? Bunda Tati. Oh, Bunda Tati, sebentar saya cari ya. Bunda Erma, tadi Ya. saya sampai merinding ya mendengarkan apa cerita yang udah dibahas tadi. Masya Allah, saya sudah nggak bisa berkata apa-apa. Karena ya itu perjuangannya ya yang waktu menginikan apa COVID juga ya, barangkali kalau di diri saya kan belum tentu bisa gitu, apalagi saya yang awam kesehatan ya. Kalau mungkin kalau Mbak Erma itu sama suami ya memang seorang dokter ya suaminya gitu. Iya. Ya. Nah, untuk ini saya pengen bertanya, gimana cara untuk merubah mindset ya, mindset kita untuk yang lebih yakin lagi gitu. Karena saya juga dalam magnet rezeki ini baru tahap mulai gitu, yang selalu dibimbing oleh coach novel ini. Alhamdulillah satu keajaiban bagi saya sampai bisa berkenalan dengan Pak Novel, Pak Teguh di Selawi ya. Itu hanya kami ini hanya bisa secara online begini gitu. Ya, nggak apa-apa, alhamdulillah ya sudah punya kesempatan. Ya, ini kan yang istilahnya ini di dunia kuantum ya kalau kata Panas tuh. Iya. Ya. Jadi kan itu ya, walaupun saya yang gaptek ya, istilahnya gaptek gitu. Tapi saya berusaha untuk ikutan seperti ini Jum. Subhanallah ya, Masya Allah gitu. Sampai bisa seperti ini. Dan hanya bertanya ke Bunda Erma, gimana cara merubah mindset saya untuk lebih yakin dan lebih percaya, bukan percaya ke testimoninya, tapi kebesaran Allahnya itu gitu. Iya. Mungkin itu Mbak Erma. Pertanyaan saya. Pertanyaan. Bunda Erma langsung. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana sih caranya agar saya tambah percaya dengan kebesaran Allah? Kalau saya boleh sarankan, cara pertama untuk apapun juga itu dengan berdoa. Jadi iman pun perlu kita tingkatkan dengan doa. Jadi kalau ibu merasa kurang percaya, bilang sama Allah. Ngobrol sama Gusti Allah sama seperti kita ngobrol sama suami kita, sama orang tua kita, sama teman kita. Jadi itu biasa saya lakukan. Jadi misalnya kita nggak percaya sama Allah itu pernah saya alamin ya dulu. Yeah. Itu yang menanamkan kepercayaan sama Allah tuh terus terang ibu saya. Saat itu saya ingin sekolah, ingin kuliah, tapi nggak punya uang. Ibu bilang, kalau kamu pengen kuliah, minta uang sendiri sama Allah. Ibu kan cuma jualan jamu, ibu nggak punya uang. Nah, caranya gimana? Ya kamu sujud. Gusti Allah bilang apa? Fasta'inu bisobri wassalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, caranya berarti kalau ibu pengen tambah percaya, coba sholat dulu. Sholat 2 rakaat. Ya Allah, tambahkanlah keimanan di hatiku sehingga berikan untukku bukti-bukti yang membuat aku lebih percaya pada Engkau ya Allah. Nah, untuk membuktikan, meningkatkan kepercayaan kita pada Allah itu biasanya harus dengan ujian.
Kalau kita nggak diuji, kita nggak akan percaya sama Allah lagi. Mana kok bisa percaya? Oh, nggak ada keajaiban kok. Kalau sudah ada ujian tadi, seluruh keluarga COVID, sudah suami sudah nyawa tinggal, nafas sudah tinggal sepenggal, sudah mau diinstal dengan ventilator, sudah dikerubutin. Kalau ibu lihat fotonya tuh ada semua fotonya. Sudah dikerubutin dengan perawat-perawat di pasar. Tapi karena kita keajaiban itu, Allah membuktikan, ini loh aku bisa. Nah, nanti kalau ibu udah deket sama Allah begitu, udah berdoa, ya Allah, misal ibu saat ini masalah ibu apa? Masalah terbesar ibu? Masalah saya itu yang sudah diinikan ke Pak Novel juga amanah, Bu. Amanah ya. Ini amanah ini ya, amanah ya, amanah. Ini amanah yang paling enak untuk bisa percaya sama Allah. Maaf, ini saya boleh cerita nggak nih Pak Novel? Karena saya pernah mengalami hal yang sama. Boleh, boleh. Oh ya. Jadi saya pernah saya pernah membantu orang dengan meminjamkan sertifikat rumah untuk orang itu usaha. Ya. Tapi pada perjalanannya saya tidak tahu ternyata usahanya bangkrut. Dan amanah itu tidak bisa tertunaikan. Dan dia juga tidak memberitahu saya karena barangkali dia takut kalau saya marah. Yeah. Sampai menjelang Ramadan, saya silaturahmi ke rumahnya. Saat silaturahmi sore hari, ada tamu datang, itu sore hari. Semua orang lagi mau mandi sore hari. Tamu ini gagah-gagah sekali datang ke situ membawa pilok. Pilok. Itu menjelang tanggal 1 Ramadan ya Ibu. Ini tanggal ini sangat penting untuk dicatat. Jadi akhir bulan Sya'ban mau menjelang Ramadan, saya kebetulan makam ayah saya di daerah situ, rumah saya juga di daerah situ aslinya, dan itu yang dipinjam untuk anggunan amanah tadi. Loh Bapak mau ke sini? Iya Bu, mau apa? Mau izin mempilok rumah. Loh kok dipilok kenapa Pak? Karena rumah ini mau dilelang, mau ditulisin rumah ini dilelang karena nggak bisa bayar utang. Saya kaget karena itu kan rumah. Nah, terus yang saya pinjemin sertifikat ini muter. Aku memang mandi saya. Jangan mandi dulu, sini temuin dulu nih gimana nih ceritanya. Lah ya aku tuh nggak bisa bayar. Ya udah, Pak jangan dipilok dulu kasihan. Ini besok mau lebaran, kalau rumah dipilok gimana? Malu-maluin kan, orang tua saya pasti malu, ya kan? Di desa kecil, ya kan Bu? Nah, terus gimana Bu? Ya kita diberi keringanan, deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya tanggal 21 Ramadan. Berarti ada berapa hari Ibu? Ada 20 hari. 21 hari. 21 hari. Waktu itu utang saya berapa Ibu utangnya? Yang saya pinjemin itu. Ibu kira-kira 0,5 miliar Ibu. Sama saya. 0,5 miliar itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? 2000 udah lama sekali, anak saya masih kecil itu. Belum sampai 2020, sebelum mungkin 2014 atau 2000 berapa, udah lama. Itu saat itu uang segitu banyak sekali Ibu saat itu. Terus orangnya pulang, baiklah kalau gitu kita tunggu. Orangnya pulang, yang pinjam sertifikat saya itu saya duduk dulu di sini. Kamu tahu nggak kira-kira kerja apa yang bisa membayar hutang sejumlah situ, amanah sejumlah itu dalam 21 hari? Kerja sama siapa? Ibu tahu kira-kira? Kerja sama siapa dan kerja apa? Ada nggak? Kalau 21 hari, 500 juta dibagi 21 berarti berapa seharinya? Coba. Sehari berapa? 15 juta. Hampir 150 berapa? 15-an juta mungkin per hari ya Mbak ya. Per hari 15 juta. Kira-kira kita kerja apa ya yang gajinya sehari 15 juta? Trainer gimana Pak Novel, trainer? 23 ini 24 jutaan. 24 jutaan sehari. Akhirnya saya bilang, kamu punya uang nggak? Nggak punya. Malah marah. Lawang, saya tanya, Non, lah kamu punya uang nggak buat sedekah? Ini hanya sedekah yang bisa nyelamatin.
Lawang bayar utang, gue rak iso kok mau kon sedekah, akalmu ki piye sih, kata dia gitu. Ya sudah, ini kan menjelang lebaran. Aku punya duit, biasanya menjelang lebaran, duit baru-baru untuk dibagi-bagi pada keponakan. Satu pak 500.000 ibu. 500.000, uang 5 ribuan baru. Ya udah, ini buat kamu, aku sedekah ke kamu. Mudah-mudahan Allah mudahkan nih bayar utang. Saya nggak marah bu sama orang itu, dia udah tertimpa tangga, masa mau saya marahin juga? Kan nggak mungkin lah ya. Ini kamu buat sedekah, cara sedekahmu kamu pakai fadilah Quran. Terserah kamu mau apa. Mau zikir Yasin, mau zikir Waqiah, mau zikir apa, terserah kamu. Panggil orang-orang yang mau janda-janda yang miskin ke rumah, kasih uang 5 ribuan setiap datang. Apa 10 ribuan, terserah, pakai uang baru ini. Mulai dilakukan ibu malam itu. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama Allah, saat itu saya punya proyek-proyek terus ya Pak Novel di Semarang. Yeah. Maaf, saya selalu ada proyek. Saya bilang, ya Allah, ini semua proyek saya taruh ini. Saya nggak mau pegang proyek Ramadan ini. Ada penawaran, mengajar, mengapa enggak. Saya yakin kerja jungkir balik pun nggak akan bisa dapetin 24 juta sehari. Saya mending kerja sama engkau aja Allah. Karena udah putak nih 21 hari, bayangin. Saya ingin engkau buktikan, pengen keimanan saya meningkat ya Allah. Kalau Ramadan adalah Lailatul Qadar, jadikan lunasnya hutang saya ini sebagai Lailatul Qadarnya. Itu Ibu. Mulailah kita berdua, dia yang pinjam sertifikat saya dan saya sama-sama mendekatkan diri pada Allah. Fokus on Allah. Nggak usah ribut golek utangan, nggak usah ribut. Bank itu berseliweran datang ke rumah saya, Bu, nggak usah dipikirlah Bu, saya yang tutup utangnya Ibu. Nanti Ibu kan udah langsung take over ke saya, kan gampang, nggak usah pikiran. Nggak, udah cukup, ini riba terakhir bagi saya. Udah nggak lagi, karena Kiai menyarankan, udah jangan, udah biarin lah, mau hilang dah situ. Daripada kamu riba, katanya gitu. Ya udah saya jalanin. Itu saya sampai kayak orang gila Bu, saya tarwih di rumah, berjamaah dengan Masjidil Haram Bu, tiap hari. Nah itu teman saya itu juga gitu, tiap hari ngaji ngumpulin orang-orang yang miskin-miskin itu tadi, pembaca, saya nggak tahu dia baca Yasin atau baca apa, saya nggak tahu, tapi saya suruh, saya kasih duit untuk bersedekah sama mereka. Jadi baca Quran bersama-sama, Pak Novel dan ibu-ibu semua di sini, terus kemudian setelah baca Quran minum teh, terus dikasih duit pulangnya. Itu Ibu, pertolongan pertama, ada saudara saya berinisiatif iuran. Tadi saya sedekah berapa Ibu? Saya sedekah sama teman yang terbelit hutang berapa Ibu? 500.000. Kira-kira Allah ngasih kembalian berapa kalau sedekahnya 500.000? 10 kali lipat. 10 kali lipat. Berarti 50 juta. Persis seperti dugaan Ibu. Teman-teman, saudara-saudara saya berinisiatif mengumpulkan dana, dapatlah 50 juta. Erma, ini buat kamu, buat nyicil utang rumah yang dipinjemin. Ini bukan saya yang utang ya, Bu. Sertifikatnya saya pinjemin orang lain nih. Saya pinjemin saudara saya juga nih untuk usaha dia yang bangkrut tadi. Saya bilang nih, karena sertifikat dia dan sertifikat saya yang buat anggunan, ini saya mau buat sedekah ya 50 juta. Marah dia. Kak, kamu biasa sih? Wong kene kon bayar utang malah oke sedekah kene aku tak bayar utang sih, katanya gitu. Bahasa Jawanya kayak gitu. Sini buat aku tak buat nyicil hutang ini dulu. Dia nggak percaya, itu tadi udah 500.000 sedekah dibalas 50 juta, nggak percaya masih sama Allah kalau itu misalnya 50 juta saya sedekahin saat itu juga langsung lunas tuh utang. Tapi dia nggak mau, dia bilang nggak, kita harus punya etiket baik, kita bayarin dulu ke bank. Ya udah, terserah kamu aja, cuma ngebantu, ya kan? Udah, dibayarinlah ke bank. Banknya datang ke saya lagi, bilang ke rumah saya di Semarang, rumah yang saya anggunkan di Kalibungu, di desa. Bu, ini gimana? Gini. Saya bilang, Pak, selama ini kita kerjasama, kita disiplin, apakah nggak ada tepos liar dan ini sama sekali etiket baik sama sekali dari bank untuk membantu kita. Kita nggak ngempel, nggak tahu emang usaha bangkrut gimana. Usaha bangkrut, Bapak lihat sendiri, kita jual beli mobil saat itu. Terus kata dia, ya kasihan dia sama kita. Ya sudah Bu, kalau gitu Ibu bikin surat permohonan, diajarin.
nanti saya dampingin menghadap kepala saya. Saya suruh tuh, saya bikinin, terus saya suruh yang tadi, adik saya tadi yang utang bank tadi, saya suruh ngadep. Alhamdulillah Bu, pertolongan kedua bunganya dibekukan Bu. Bunga dibekukan dan tidak dianggap sebagai hutang. Berarti sudah berkurang hutang. Terus kita kata dia, Kak, kok belum ada pertolongan juga nih, belum dilunasin sama Allah, kata dia gitu. Ya usahanya yang maksimal, tambahin dong doamu. Aku bilang, tambah apa? Kata dia gitu. Jadi kita nih beban amanah yang besar, tapi kita kayak guyonan, kayak nggak terus sedih, nggak terus runyam bertengkar, nggak Bu. Kita tetap berpikir positif, Allah akan bantu. Ya udah kamu tambahin lah hasbunallahu wa ni'mal wakil, biar kamu tambah bersadarlah sama Allah atau apa gitu. Ya udah dia ikut. Saran saya diikutin riadohnya itu. Nah saya juga pada malam ke-21 besok berarti deadline harus lunas. Saya mau sholat di depan TV. Setelah tarawih jam 1 malam saya tarawih lagi di depan TV, ikut jamaah di Masjidil Haram. Saya lihat handphone dulu, kok telepon banyak amat sih nih orang. Saya telepon, Kak, kenapa telepon aku banyaknya kayak gitu, telepon terus, kataku gitu. Piye katanya deadline utangmu besok tanggal 21 ini. Iya kok tahu? Ya tahu. Terus piye kamu mau handed over apa enggak lah. Terus nanti nek orang main disita ya ben lah. Piye meneh harus gimana? Masih kurang kok, aku bilang. Terus katanya, "Lah kowe saiki posisi nanti? Kamu di mana?" "Aku di Masjidil Haram," aku bilang gitu. "Hah? Yang benar," kata dia gitu. Di depan Ka'bah nih." "Depan Ka'bah? Aku lagi di depan Ka'bah," kata dia gitu. "Kamu di sebelah mana?" "Loh, aku depan Ka'bah di TV," aku bilang gitu. Di TV depan Ka'bah Semarang, aku. Tak pikir depan Ka'bah beneran. Kata dia, "Apa Bu? Ini gini loh, aku mau kasih tahu kamu. Aku bersih-bersih rumah. Ini ada uang, aku transfer ke kamu. Tapi terusnya bukan rupiah. Coba besok ya kamu cek jumlahnya berapa." Ini keajaiban bulan Ramadan, Bu. Seandainya itu saudara kita mintain uang 500 juta, kira-kira tidak boleh apa tidak boleh sama sekali? Tidak boleh sama sekali. Nggak usah diminta, Bu. Kalau Allah yang ngetuk hati ngasih, Bu. Dan Ibu tahu berapa jumlahnya, Bu, saat itu? Insya Allah 500 juta. Loh, ini ternyata hutangnya tinggal berapa? 350 atau 300-an juta. Terus akhirnya Bu, ini kisah nyatanya ya. Sertifikat yang punya tadi, yang minjem tadi itu diberikan ke dia. Udahlah Kak, ini sebagai ganti uangmu, nggak apa-apa. Sertifikat buat aku biar nggak mau anggunkan lagi, rumah tetap mau tempatin, jangan mau jual siapa-siapa. Rumah saya tetap utuh. Rumahnya itu tadi kan 2 sertifikat nih. Udah, dikasihkan dia, dibangunkan lagi, dikasih modal buat usaha. Sekarang usaha pom bensin mini. Lah uang yang di tempat saya, Bu, kata dia, ya ini gimana nih kelebihan nih uangmu nih, balikin atau enggak usah, nitip aja. Nitip maksudnya gimana? Aku bilang gitu. Ya nitip, ditaruh di tabunganmu dulu, nggak mau. Aku nggak mau dititipin uang, kecuali uangmu boleh aku pakai untuk modal. Aku bilang gitu sama dia, Bu. Soalnya kita kan bergerak di bidang pelatihan, betul Pak Novo ya? Ya. Nah, saya kerjasama dengan instansi-instansi, saya modalin dulu semua kan. Kalau kita EO pelatihan itu 3 hari minimal 50 juta kan Pak Novo? 50, ya. 60, 70. Nah, ini ada 150 juta nih di kantong. Kalau boleh saya mau simpen, kalau nggak boleh saya mau balikin. Ya udah terserah lu lah, mau buat modal deh situ, yang penting ntar kalau aku butuh kamu balikin ya. Siap. Sudahlah. Itulah, jadi kita udah dari hutang bebas, terus kemudian juga dapetin modal, itu Allah kalau ngebantu. Nah ini Ibu, mumpung dapat masalah, ini masalah nggak datang 2 kali loh dalam hidup Ibu. Hati-hati, ini sekali ini harus dinikmatin betul-betul, karena nggak akan datang lagi nih masalah. Nanti Ibu kalau sudah ini bakalan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Amin.
Jadi ibu ini harus pol-polan, mumpung lagi ada masalah. Karena dapetin momen masalah ini sulit dalam hidup. Ini momentum berharga dalam hidup ibu. Dapat masalah sehingga ibu dapat maksimal doanya, ibu dapat maksimal nangisnya, ibu dapat maksimal dekatnya sama Allah. Inilah momentum yang paling berharga. Jadi jangan sampai disia-siakan, nikmati tiap detik kehidupan ibu saat bermasalah. Karena ini tidak akan pernah datang lagi. Setelah ini hidup ibu akan penuh kebahagiaan, kebaikan, keberlimpahan, akan berubah, derajatnya dinaikkan oleh Allah beratus-ratus tinggi dari yang sekarang. Amin, amin, amin. Tapi itu semua tergantung bagaimana cara ibu mendekatkan diri dengan maksimal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini momentum yang tidak boleh dilewatkan. It's about the time. Inilah waktunya ibu untuk merubah nasib ibu untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan sampai dilewatkan. Ini bulan Ramadan, kita masih punya waktu, minta sama Allah Lailatul Qadar, dilunasin semua amanah yang dibebankan dan ditinggikan derajatnya, dimakmurkan hidupnya. Punyalah impian yang besar karena Allah Maha Berkuasa. Jangan mengecilkan Allah. Amin. Impian sebesar apapun yang ibu impikan, bahkan yang tidak terbayangkan, surga pun Allah beri, apalagi kok hanya dunia. Amin. Selamat memasuki kehidupan baru ibundaku tersayang. Amin. Kehidupan yang penuh keimanan dan keyakinan bahwa Allah akan mendatangkan bala bantuan dari langit untuk ibu. Karena ibu lari mendekat pada Allah. Dan Allah akan bersemayam bahkan lebih dekat dari urat leher ibu sendiri. Bismillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Doa saya menyertai, semoga Allah memudahkan jalan ibu dan dengan ini meningkatkan keimanan ibu beserta keluarga, meninggikan harkat martabat keluarga ibu semuanya, merubah dan memperbaiki perekonomian ibu sekeluarga, membebaskan ibu dari berbagai amanah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima Ya kasih. Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Rozak, ya Ghani, ya Mukni, ya Muhawwilal ahwali hawil halana ila ahsanil hal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari semua peserta kita bacakan Fatihah hadiah untuk ibunda kita. Wala haula wala quwata. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ibu Tati. Ibu Tati, demikian ya, mudah-mudahan nantinya bisa memberikan satu langkah ke depan lebih baik lagi, lebih yakin lagi dan terselesaikan permasalahannya. Amin. Jadi langsung Waktunya gimana Pak Novel? Nggak apa-apa bagi peserta yang lain. ya, oke, langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Mak, Ya. Ya, Bagaimana? nomor WA-nya ya. ya, Oh, nanti komunikasi dengan saya semua, nanti iya. untuk komunikasi Bu Erma dengan Nanti kapan-kapan ibu-ibu semua peserta Zoom di sini ke Kudus semua, insya Allah ya. Dan Insya Kudus Allah. ke pesantren kita. Nanti kulineran insya Allah mudah-mudahan saya pas ada rezeki di sini makanannya enak-enak semua. Amin. Amin. Nanti bisa ikut ngaji bersama para penghafal Quran, kita riyadhah Al-Quran bersama-sama. Mudah-mudahan masalah demi masalah Allah selesaikan. Amin. 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 Oke, sementara satu lagi Bunda Erma, tapi ini tulisan Assalamualaikum Bunda, ini chat dari Bu Lisa, Bu Lisa Diana. Anggesti. Bunda, amalan surat Al-Waqiah waktunya kapan saja? Impian saya lunas amanah, punya usaha yang besar dan tiap hari terus bisa sedekah dan bisa kumpul ambil anak yang dipisahkan dari saya oleh keluarga. Wah, luar Ya, biasa. oke. Silakan Bunda Erma. Ya,
Mbak Lisa Diana Angesti. Yang mana ya orangnya, ada nggak di sini? Muncul nggak ya? Nggak muncul ya, hanya ininya aja namanya. Nah, Oke, ini sekali lagi ya, lunas amanah insya Allah itu hal yang sangat mudah bagi Allah. Itu paling mudah, paling mudah. Amalan waqiah, kalau waktu yang paling efektif mustajabah itu biasanya ba'du asar sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Tapi kalau saya kadang-kadang sesempatnya. Tapi kalau Anda punya hajat besar, kalau bisa satu waktu. Ini saya mau cerita ya. Kalau ini saya waqiah ini saat ini jarang baca saat ini, jarang baca, paling-paling sehari satu kali kadang-kadang. Tidak saya penkan, enggak, saya sedang tidak beriadah untuk waqiah terus-menerus, sedang tidak. Cuman ya paling-paling satu kali gitu. Tapi kalau Mbak punya hajat besar ini, terutama dalam hal usaha, ini saya pernah punya kursusan bahasa Inggris. Pak Novel tahu ya Pak Novel ya? Namanya Everyday English. Namanya kursusan saya Everyday English. Nah itu waktu itu Mbak Lisa, saya itu bekerja sama orang, ya saya bekerja, terus kemudian delalah ada saat saya jualan pelatihan perusahaan orang lain, ada orang yang nawarin, Mbak, kamu lulusan bahasa Inggris ya, kalau kamu ngajar di sini bagaimana? Oh iya boleh. Nah itu amalan waqiah Mbak ya, amalan waqiah itu saya lakukan karena saya kalau pagi sampai siang sibuk sampai sore itu saya baca setelah sholat maghrib waktu itu. Itu saya baca 14 kali. 14 kali selama kalau bisa 7 hari alhamdulillah, bisa lebih wa syukurillah. Ya. Ini Mbak jangan, maaf loh, ini saya minta maaf bukan pamer apa-apa, bukan ya, bukan pamer apa-apa, juga bukan membaca waqiah karena meminta-minta harta, bukan, tapi ini memang wirid yang Rasulullah anjurkan untuk orang-orang yang sedang kesusahan. Jadi Islam ini agama yang solutif. Ini bagi mereka yang kesusahan dikasih solusi, mocono waqiah, wirid Al-Quran ini. Nah saat itu saya berusaha wiridkan itu Mbak. Itu lembaga pelatihan saya Mbak ya. Kalau saya buka pintu tuh langsung laris Mbak. Bahkan saya ngajar bahasa Inggris, saya pikir tuh ngajar bahasa Inggris tuh kira-kira berapa sih Mbak gajinya ngajar bahasa Inggris 1 jam, mungkin 250.000 ya, atau 150.000. Kalau guru biasa sih pasti lebih murah lagi. Saat itu insya Allah 250.000 saya kalau ngajar bahasa Inggris. Itu saya dikontrak berapa Mbak, tahu Mbak? 80 juta untuk 3 bulan ngajar. Jadi Mbak kalau hati-hati kalau sudah mengamalkan suratul waqiah, siap-siap untuk tidak menjadi orang sombong karena akan dikerubutin oleh harta kekayaan. Ini sesuai dengan hadisnya Rasulullah Muhammad SAW ya. Bagi umat Nabi Muhammad yang ingin hidupnya berubah, itu kan ada tuh dibaca tuh di kitabnya, di hadisnya Fadilah Suratul Waqiah. Itu memang fadilahnya memang seperti itu, bukan berarti kita merendahkan surat waqiah hanya untuk sekedar uang, bukan, untuk surga, semua itu untuk Allah, untuk capai ridha Allah. Dengan keridhaan Allah, dengan zikir surat al-waqiah, diluruskan ya niatnya ya. Jadi nanti nggak dapat duit, gimana sih Bu Erma? Enggak, harus istiqomah, karena ini karena Allah. Ya kan? Jadi harus diluruskan niatnya. Ya Allah, aku berniat membaca suratul waqiah, ini wirid yang aku baca, wirid Al-Quran. Mudah-mudahan dengan fadilah suratul waqiah itu engkau lancarkan rezekinya. Doanya sudah pernah ya, doanya kan ada. Doanya nanti ada doanya itu. Di hati suratul waqiah. Saya baru ikut kali ini, jadi belum tahu. Oh, belum tahu ya. Apa-apa. Jadi Mbak, untuk lunas amanah itu kalau Mbak punya waktu sore hari, seperti tadi saya ya, boleh menjelang asar dibaca dulu. Yang paling penting adalah maqam mustajabah itu waktu asar itu waktu malaikat membawa doa kita ke atas. Ya. Jadi saat asar dulu tuh Mbak kalau bisa sudah standby di sajadah. Kalau perlu kerjaan ditinggalin nggak apa-apa. Kalau tentang itu nggak apa-apa. Kalau tentang kumpul anak, insya Allah nanti pasti akan kembali. Anak akan mencari ibunya. Jangan khawatir, kakak saya itu dipisahkan dari 3 anaknya sampai kayak orang gila, kayak katanya rasanya kayak tibos kuit kelopot jadinya gitu. Tapi sekarang anaknya balik lagi semuanya sama dia. Kayak Maya itu sama Ahmad Dhani, semua, apalagi Mbak Ibu jangan khawatir tentang anak, jangan khawatir. Bismillah. Yang penting sabar dan sholat ya. Tapi tentang rezeki amanah, ini kan berat amanah ya.
Mbak single parent, pegang amanah besar misalnya. Nah itu kalau Mbak mau ikutin apa waqiah, surat waqiah, boleh baca referensi kitabnya. Tapi kalau yang saya lakukan biasanya menjelang asar atau ba'da sholat asar. Itu teman saya juga ada yang mengamalkan itu. Kalau yang paling top jos 14 kali. Nah kalau Mbak merasa sulit, Mbak bisa ajakin teman. Oh gitu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha dan seterusnya ya kan. Nah itu diajarin teman setiap satu kali waqi'ah langsung disertai dengan doanya. Oh gitu ya. Nah, doanya ada doanya. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu di Zoom lagi bisa ya. Ya, nanti kita agendakan lagi, Bunda Irma, insya Allah. Ya, paling enggak udah ada gambaran itu. Sekarang dipraktekin dulu, dipraktekin ya, Bu Lisa dan Bu Tati, tolong langsung dipraktekkan. Jadi jangan hanya sebagai wacana. Ini nanti buka puasa, sholat maghrib, tarweh, walaupun hanya satu kali, tolong mulai dibaca. Oh iya. Ya, boleh habis sholat maghrib, boleh nanti habis sholat isya dibaca dan dibaca sekalian doanya. Doanya kalau belum hafal nanti Pak Novel kasih nomor WA saya biar saya foto doanya itu. Ya, siap. Nanti komunikasi ya, ke saya belum tahu. semua. Kemarin sempat itu ya. Ya. Kemarin sempat ngamalin terus saya kan jatuh sakit gitu. Terus habis itu nah, kalau misalnya ibu dalam keadaan sakit, ini tips berhenti selama kalau jatuh sakit jangan tidak membaca ya, jangan tidak membaca, tetap membaca. Caranya videonya, setel videonya surat waqiah. Di sini ada satu jam surat waqiah 7 kali baca. Kalau kita baca mulai sholat asar, berarti mulai jam 3 sore. Itu nanti sampai jam 4 selesai, ibu sambil tiduran saja. Oh iya. Sambil tiduran dengerin, kalau bisa sambil nyimak, boleh dibaca pelan-pelan, nggak dibaca juga nggak apa-apa, semampunya. Soalnya itu saya lakukan saat saya kena COVID, itu saya penyembuhannya pakai surat Al-Kahfi, Dzikir Kahfi, itu ya Masya Allah. Jadi kalau kita merasa nggak mampu, bukan berarti tidak membaca, cukup mendengarkan saja nggak apa-apa. Iya. Jadi gitu, jadi ya Bu Yanti, Bu Tati ya, Bu Tati bisa dipahami ya ini ya. Bu Tati ya, dan Bu Lisa ya, Bu Tati dan Bu Lisa ya. Ya. Oke. Sementara cukup Bunda Irma, terus ini apa closing statement-nya, silakan. Closing statement-nya ya. Satu, pertama, berpegang fokus pada Allah saja. Jangan pernah ibu, ini saya pesan ya, sudah ketemu saya, Ibu Tati dan Bu Lisa tidak boleh datang minta bantuan manusia, dikunci pintunya. Nggak boleh ngomong minta bantuan sama manusia, minta utangan sama manusia, nggak boleh. Kalau misalnya harus, kalau dulu saya bilang ya, kalau misalnya harus, pokoknya nggak boleh, Mas. Harus, kalau misalnya harus kelaparan, harus apa, tetap sujud sama Allah. Kalau misalnya kita harus mati, biarkan kita mati di sajadah, bukan mati menadahkan tangan di hadapan manusia. Bisa dimengerti yang satu ini ya? Tidak boleh minta bantuan pada selain Allah. Jangan bohongin Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu Allah aku menyembah dan hanya pada Engkau Allah aku mohon pertolongan. Ternyata hasilnya pret. Minta tolongnya pada tetangga, kelabaan kiri kanan, minta utangan tidak. Mulai hari ini nggak boleh. Butuh apa-apa langsung gelar sajadah. Fasta'inu bisobri wasolah, ingat itu. Pertolongan minta sabar, belum dikasih sabar sholat lagi. Belum dikasih lagi sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Kalau perlu sampai 100 rakaat jalanin, coba. Nggak mungkin Allah nggak ngasih. Yakin atau yakin banget sama Allah? Yakin, insya Allah. Ya. Jadi mulai hari ini fokus meminta hanya pada Allah. Hindarkan jangan sampai satu langkah pun kita melangkah untuk minta pada manusia. Ya, terutama minta bantuan uang, bantuan utang. Soalnya nanti kita malah akan dihina-hina. Tidak bakalan dikasih, malah dihina-hinakan. Betul atau betul? Betul ya, gitu ya.
Begitu Pak Novel closing statement-nya. Jadi please only come to Allah. Insya Allah. Allah, jangan datang pada manusia untuk minta bantuan, untuk minta utangan. Tidak ya. Bismillahi tawakkaltu Allah. Demikian, saya minta maaf ya, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ini semua adalah apa yang saya alamin sendiri, insya Allah. Kalau ada salah di sana-sini, itu adalah kekurangan saya sebagai manusia dan kesempurnaan milik Allah semata. Begitu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sharing dari Bunda Erma Assegaf dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua membenahi diri untuk naik level terhadap ujian-ujian yang Allah berikan, sehingga kita jalani, kita mendekatkan diri pada Allah, takarub pada Allah, minta hanya pada Allah, mengharap hanya pada Allah, terserah Allah nantinya mau lakukan seperti apa ya untuk kita. Tapi yakin bahwa sesungguhnya Allah SWT sayang pada kita dengan berbagai ujian dan permasalahan yang diberikan pada kita. Tinggal kita bersabar dan tadi wasta'inu bisobri wasolah, mendekatkan diri pada Allah dengan sholat, sabar menerima apa yang Allah berikan, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya ya. Baik, demikian ayah bunda bapak ibu semuanya untuk kajian sore ini bersama Bunda Erma Assegaf dan saya Coach Novel. Saya juga minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Nanti saya akan kasih informasi lewat WA, lewat Zoom, lewat Facebook, dan nanti bisa berinteraksi lagi. Insya Allah terhadap Bunda Erma nanti juga kita akan agendakan di waktu berikutnya ya. Terima kasih, jazakillah untuk Bunda Erma. Mudah-mudahan Allah yang memberikan balasan terhadap apa yang telah diberikan ya. Baik, ayah bunda semuanya, demikianlah dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan akhirnya kita sudahi acara ini dengan kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.